Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana hukum menggunakan atau memanfaatkan barang gadai, khusus dalam kasus gadai sawah dan ladang. Di masyarakat kita, aktivitas gadai sawah dan ladang ini sudah biasa terjadi di masyarakat kita ketika seseorang membutuhkan uang tunai dalam waktu yang cepat atau ada kebutuhan yang mendesak terkait dengan uang tunai dalam jumlah banyak. Biasanya masyarakat kita yang memiliki sawah dan ladang itu lebih memilih menggadaikan sawah dan ladangnya kepada seseorang yang dianggap memiliki harta yang berlebih. Dan biasanya di masyarakat kita juga dalam aktivitas gadai itu, ketika seseorang, misal kita ambil contoh si A membutuhkan uang 50 juta, kemudian mendatangi orang yang memiliki harta yang berlebih, kemudian meminjam uang 50 juta dalam jangka waktu misal anggap 1 tahun. Kemudian pihak rahin atau orang yang menyerahkan gadai ini kemudian menyerahkan sawah atau ladangnya menjadi jaminan dari utang yang 50 juta tadi. Nah, pemberi pinjaman dalam hal ini murtahin atau yang menerima gadai biasanya tidak kemudian menetapkan ada tambahan dalam hutang piutang itu. Artinya ketika ada yang meminjam 50 juta dengan jaminan sawah atau ladangnya, maka nanti dalam jangka waktu 1 tahun misalnya nanti dikembalikan sebesar 50 juta juga. Namun ada hal lain yang terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu ketika hutang itu terjadi, ketika barang gadai itu diserahkan kepada pihak yang menerima gadai atau murtahin, kebanyakan walaupun tidak semuanya barang gadai berupa sawah dan ladang itu dimanfaatkan oleh murtahin atau penerima gadai selama masa gadai itu berlangsung, sampai nanti rahin atau orang yang kemudian menyerahkan gadai atau orang yang berhutang itu kemudian mampu mengembalikan uang yang dia pinjam, barulah kemudian sawah atau ladang tadi dikembalikan. Kita akan coba membahas bagaimana hukum Islam khususnya dalam fikih muamalah maliyah melihat masalah ini. Apakah pemanfaatan sawah atau ladang yang dijadikan barang jaminan atau barang gadai ini boleh dilakukan di dalam Islam, atau sebaliknya hukumnya haram. Yang harus kita pahami di dalam akad gadai menggadai ini, akad asli dari gadai atau rahan itu adalah akad utang piutang, atau di dalam fikih biasa dikenal dengan istilah qard. Ya, jadi utang piutang di dalam kaidahnya, jika kemudian di dalam utang piutang itu terjadi tambahan, bisa berupa manfaat, bisa juga dalam bentuk penambahan jumlah pengembalian utang, maka ini termasuk ke dalam riba. Sebagaimana nanti bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Sunan Al-Kubra juz 2. Di situ diriwayatkan salah satu hadis yang bunyinya kullu qardin jara manfaatan fahuwa wajhun min wujuha riba. Bahwa segala macam bentuk manfaat dalam akad qard, utang piutang, adalah salah satu jenis riba dari jenis-jenis riba yang lain. Maka kaidah memahami riba di dalam utang piutang itu adalah tambahan. Ya. Kullu qardin, segala macam tambahan, ya, atau manfaat dalam hutang piutang itu termasuk ke dalam riba. Ini kaidah yang harus kita gunakan. Nah, manfaat yang dimaksud di situ tidak harus berupa penambahan jumlah pengembalian pinjaman, bisa juga kemudian manfaat yang lain. Dalam kasus gadai sawah dan ladang tadi, manfaat yang diambil oleh
pihak murtahin yang menerima gadai tadi adalah memanfaatkan sawah atau ladang tadi selama masa gadai, anggap mungkin 1 sampai 2 tahun. Jadi selama 1 sampai 2 tahun sebelum kemudian pihak rahin itu mampu mengembalikan hutang, maka sawah dan ladang tadi digarap oleh murtahin, dalam hal ini penerima gadai. Nah, kalau ini dilakukan, maka ini termasuk ke dalam kategori riba yang dilarang di dalam Islam, ya. Karena tadi kaidahnya tadi atau yang dijelaskan tadi bahwa kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba, bahwa segala macam manfaat dalam akad utang piutang itu termasuk ke dalam riba. Nah, ribanya itu adalah menggarap sawah dan ladang tadi, ya, dan ini hukumnya haram. Kenapa haram dilakukan? Karena sawah dan ladang tadi, kalaupun dia kemudian dijadikan jaminan dalam akad utang piutang, tapi akad gadai atau rahan itu tidak kemudian berimplikasi atau tidak memiliki al-muqtada akad, yaitu berpindahnya kepemilikan. Jadi sawah dan ladang itu kepemilikannya tetap pada pihak rahin yang menyerahkan gadai, tidak berpindah kepada pihak yang menerima gadai. Oleh sebab kepemilikannya tidak berpindah, maka haram bagi murtahin atau penerima gadai untuk memanfaatkan sawah dan ladang itu. Karena sawah dan ladang itu bukan milik dari murtahin, tapi hanya jaminan dari akad utang piutang. Masalah kemudian, bagaimana kalau kemudian sawah dan ladang yang dijadikan jaminan itu diizinkan oleh murtahin, oleh rahin untuk menggarapnya. Di dalam hal ini para ulama menjelaskan, kita bisa lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Dawanah Al-Kubra juz 4. Di situ dijelaskan bahwa pihak murtahin itu tidak boleh menggunakan barang yang dijadikan jaminan atau rahan walaupun seizin dari murtahin, seizin dari rahin. Begitu juga pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni juz 4 halaman 250. Beliau juga menjelaskan seperti itu. Haram hukumnya murtahin menggunakan barang gadai walau diizinkan oleh rahin atau pihak yang menyerahkan gadai atau pihak yang berhutang. Dan pendapat ini juga diadopsi atau ditabani oleh Al-Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang kedua halaman 339. Dijelaskan haram juga kemudian menggunakan barang yang dijadikan objek gadai walaupun seizin dari pemilik barang atau rahin, ya. Maka di sini kita bisa lihat, ya, hukum menggunakan barang atau sawah dan ladang dalam kasus ini yang dijadikan jaminan atau rahan dalam akad utang piutang, maka memanfaatkan barang gadai itu adalah hukumnya haram karena masuk ke dalam kategori riba. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait hukum menggunakan barang gadai. Semoga kita bisa memahami ini dan menghindarinya, karena praktek ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya dan terhindar dari aktivitas riba, karena aktivitas riba ini merupakan salah satu dosa besar yang menyebabkan para pengambilnya bisa binasa, dan juga merupakan salah satu dosa yang kelak nanti dia akan dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.